Para pemirsa semuanya, sekarang kita membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas perkalian, sudah membahas faktor. Nah, sekarang kita menginjak ke materi kelipatan persekutuan terkecil, tentunya masih dalam bilangan asli. Kelipatan. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata melipat gandakan hasil. Nah, itu sesungguhnya mengambil dari istilah matematika, kelipatan. Tentu saja kelipatan itu mendasarkan pada perkalian. Sekarang perhatikan beberapa contoh berikut. Kelipatan dari 1, jadi kelipatan 1 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi ini dihubungkan dengan koma, spasi, terus koma, spasi, titik-titik. Ini sebanyak 3. Jangan lupa ya penulisannya. Ini aturan penulisannya, jangan dilanggar. Kelipatan 2 adalah mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ini 3 titik ya. Penulisannya jangan lupa koma, spasi, koma, spasi, koma, spasi, koma, spasi, koma, spasi, koma, titik, titik, titik. Berikutnya kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Begitu pula kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Para pemirsa, sekarang kita mencoba melihat polanya. Ya. 1 itu dari 1 dikali 1. 2, ini perhatikan baik-baik, berasal dari 2 dikali 1. 3 berasal dari 3 dikali 1. 4 berasal dari 4 kali 1. 5 berasal dari 5 dikali 1. 6 berasal dari 6 kali 1. Perhatikan baik-baik ini 1. 1 dikalikan dengan semua bilangan asli. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali 4 sama dengan 4. 1 kali 5 sama dengan 5. Begitu pula 1 kali 6 sama dengan 6. Sekarang kita melihat polanya untuk kelipatan 2. 2 kali 1. 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. Begitu seterusnya. Sekarang kelipatan 3. Polanya 3 kali 1 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 dikali 5 sama dengan 15. Dan 3 dikali 6 sama dengan 18. Dan seterusnya. Pemirsa bisa meneruskan sendiri. Sekarang kita melihat pola kelipatan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita sudah mengalihkan bilangan-bilangan ini dengan bilangan asli. Sekarang kita melihat kelipatan 5. Polanya 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 5, 25. Dan 5 dikali 6, 30. Dan seterusnya. Begitulah pemirsa. Sekarang bagaimana kalau kita menemukan
kelipatan satu bilangan. Katakanlah bilangan itu A. Tentu kita bisa menuliskan A dikali 1, A dikali 2, A dikali 3, A dikali 4, A dikali 5, A dikali 6, dan seterusnya. Jangan lupa pemirsa, seterusnya ini ditulis, dan seterusnya ini ditulis dengan 3 titik. Jangan lupa spasi, koma, spasi, titik, titik, titik. Begitulah aturan dalam penulisan matematika. Kelipatan yang dimaksud di sini adalah kelipatan suatu bilangan asli. Perlu diingat, bilangan asli memiliki istilah yang sama dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Sekarang kita menginjak ke cara menentukan KPK. Pada slide ini disajikan beberapa cara menentukan KPK. Cara yang pertama adalah dengan mendaftar bilangan-bilangan itu. Cara mendaftar bilangan. Bagaimana cara mendaftar bilangan? Ikuti terus penjelasannya. Contoh-contoh berikut ini akan memudahkan pemirsa untuk mengetahuinya. Tentukan KPK dari 1 dan 2. Kita mencoba ya kelipatan persekutuan terkecil dari 1 dan 2. Penjelasannya, kelipatan 1 sudah kita bahas sebelumnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Begitu pula kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Pemirsa, perlu saya ingatkan, ketika kita berbicara kelipatan 1, tentu mulainya dari 1. Nah, diingat ini, ada kekhususan keistimewaan ya. Kelipatan 2 tentu mulainya dari 2. Nah, dan nanti pemirsa bisa mencoba yang lainnya ya. Sekarang kita masih menyelesaikan KPK dari 1 dan 2. Perhatikan baik-baik kelipatan persekutuan. Persekutuan berarti yang sama. Yang sama dari ini adalah siapa? Kelipatan persekutuan dari 1 yang 2. Persekutuan itu yang sama ya. Yang sama adalah 2. Ini sama 4. Ini sama 4. Kita tulis 6. Ini sama 6. Kita bisa mendaftarkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sekarang kita melihat kelipatan persekutuan terkecil. Sebelumnya kita sudah menuliskan kelipatan persekutuan. Belum ada kata-kata terkecil. Nah, sekarang dimunculkan terkecil. Nah, kita cukup melihat ini daftar yang itu sudah kita buat. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Siapakah yang terkecil? Terkecil itu paling kecil. Awalan ter ini menunjukkan yang paling. Ya, yang paling kecil. Awalan ter ketika melekat pada kata sifat menunjukkan kata paling. Terkecil berarti yang paling kecil. Yang paling kecil dari daftar bilangan ini adalah 2. Bagaimana? Mudah kan? Pemirsa, sekarang kita menginjak ke berikutnya. Tentukan KPK dari bilangan berikut. Nah, ini ada 3 soal ya. 6 dan 15. Begitu pula yang B ya. Ini masih soal ya. Dan kita bisa melihat di sini 16 dan 18 ya. Itu KPK-nya berapa? Untuk yang C 3, 6, 8. Sekarang kita menginjak ke penyelesaian yang A dulu. Daftar kelipatan dari 6 dan 15. Perhatikan baik-baik. Daftar kelipatan dari 6 dan B. Ingat,
Kelipatan 6 dimulai dari 6 ya. 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Setelah itu, perhatikan baik-baik, kita melihat kelipatan 15. Kelipatan 15 tentu dimulai dari 15, 30, 45, dan seterusnya ya. Diteruskan sendiri. Kita sekarang mendaftar kelipatan persekutuannya. Jangan lupa ya, kelipatan persekutuannya ya, diingat-ingat. Kelipatan persekutuannya dapat kita daftar ya. Di atas ini yang sama siapa? Pemirsa bisa mendaftar semuanya. Kemudian yang bawah, dilihat yang sama. Yang sama pertama kali adalah 30. Berikutnya, setelah 30 berapa ya? Pasti 60. Berikutnya lagi, berapa? 90, dan seterusnya. Dari kelipatan persekutuan itu, kita bisa menentukan yang paling kecil. Sehingga kita bisa mendapatkan kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 15 adalah 30. Nah, ini. Berikutnya, kita melihat penyelesaian yang B. KPK dari 16 dan 18. Perhatikan baik-baik. Kelipatan dari 16 adalah ini. Tentu dimulai dari 16, 32, dan seterusnya. Pemirsa bisa mendaftar sebanyak-banyaknya ya. Kelipatan dari 18 adalah tentu dimulai dari 18, 36, dan seterusnya ya. Nah, sekarang dari daftar ini, KPK kelipatan persekutuan yang paling kecil adalah pemirsa bisa menentukan sendiri ya, dilihat siapa yang paling kecil dari daftar ini sama ini. Siapa bisa ditebak sendiri ya. Bisa dicari ya di sini dari daftar ini ya. Berikutnya, kita melihat penyelesaian yang C. Perhatikan kelipatan mulai ini ya. 3. Kelipatan 3 mulai 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Begitu pula ini kelipatan 6. Tentu dimulai dari 6 ya. 6, 12, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8. Dimulai dari 8 ya. 8, 16, 24, dan seterusnya. Dari daftar ini, KPK dari 6, ini dari 3, 6, dan 8 adalah 24. Mudah kan? Para pemirsa sekarang sudah bisa menentukan KPK dengan cara mendaftar anggotanya. Tentu saja para pemirsa berpikir bagaimana ketika kita menemukan bilangan yang besar. Nah, perlu diingat para pemirsa, cara ini adalah cara yang pertama kali muncul dari konsep pelipatan, perkalian. Ya, dari kelipatan. Kelipatan itu mengalihkan, ya, mengalihkan satu bilangan dengan bilangan asli. Ya. Tentu ini cara yang
pertama kali muncul asal-muasal dari pengerjaan KPK. Tentunya cara ini harus berkembang seiring perkembangan matematika, seiring kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan segala persoalannya ya. Akhirnya dikembangkan pula untuk bilangan yang lebih besar lagi ya, sehingga para pemirsa tidak bisa mengatakan bahwa cara ini adalah uh, kurang tepat. Wah, itu tidak bisa ya. Jadi cara di dalam matematika itu saling melengkapi ya dan sesuai situasi dan kondisi. Sekarang kita mencoba cara pohon faktor. Nah, ini sudah mulai meningkat lagi ya cara ini. Nah, perhatikan baik-baik untuk menentukan KPK 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Di sini saya menyajikan KPK dari 90 dan 168. Untuk 90, perhatikan para pemirsa. Mula-mula pemirsa mencari bilangan prima terkecil. Siapakah itu? 2. 2 ini membagi 90. Jadi, atau 2 dikali berapa supaya sama dengan 90? 2 dikali 45. Kemudian pemirsa harus mencari bilangan prima terkecil juga 2. 2 dikali berapa supaya sama dengan 45? Oh, tidak bisa. Kemudian kita naikkan kakaknya 2, siapa yang menjadi bilangan prima? 3. 3 dikali berapa supaya hasilnya 45? 3 dikali 15. Sekarang 15. Berapa kali berapa? Tentu kita harus memilih bilangan prima terkecil 2. 2 dikali berapa sama dengan 15? Tidak ada. Kita naikkan lagi 3. 3 dikali 5. Sekarang pemirsa sudah melihat buah-buah prima dari pohon-pohon faktor ini ya. Jadi pohon ini sudah menghasilkan buahnya. Buahnya ada di ujung-ujung ini ya, di ujung-ujung ranting-ranting ini berupa buah prima. Pemirsa bisa memetiknya. Yuk kita petik bersama-sama pemirsa ini ya. Sekarang kita melihat ke pohon faktor 168. Nah, ini kita melihat bilangan prima terkecil 2. 2 dikali berapa sama dengan 168. 2 dikali 84. Berikutnya lagi, pilihlah bilangan prima terkecil 2. 2 dikali berapa agar sama dengan 84? 2 dikali 42. Berikutnya lagi kita pilih 2. Bilangan prima terkecil ya. Nah, 2 dikali berapa? Sama dengan 42. 2 dikali 21. Berikutnya kita memilih 2. Ternyata 2 dikali berapa sama dengan 21 itu tidak pernah kita temukan. Ya. Tidak pernah kita temukan satu bilangan asli yang ketika dikalikan dengan 2 sama dengan 21. Akhirnya kita memilih bilangan prima yang lebih besar dari 2. Siapakah itu? 3. 3 dikali berapa? Sama dengan 21. 3 dikali 7. Nah, sekarang pohon-pohon ini sudah berbuah. Di mana buahnya? Di ujung ranting-ranting ini. Nah, ini buah prima. Pemirsa bisa memetiknya. Sekarang saatnya kita memetiknya, ya. Kita petik, ya. Sekarang yang 90 ditulis seperti ini, ya. 2 kali 3 pangkat ini dikali 5.
Untuk 168, 2 pangkatnya ini sebanyak yang ada di sini ya. Yang ada di ini. Sama seperti yang di 90 ini ya. 3 pangkatnya ini merupakan ini ya. Sebanyak yang ada di sini ini ya. Jadi bilangan 3 yang ada di sini ini sebanyak berapa? Begitu pula yang ini 2 pada 168 ini sebanyak berapa di buah-buah ini. Itu dituliskan di pangkat ini. Kali 3 kali 7. Berikutnya lagi. KPK dari 90 dan 168 adalah pilihlah bilangan ini yang sama ya. Yang sama dulu dilihat 2. Ini pangkatnya hanya 1. Berarti ini yang dipilih ya, karena lebih banyak pangkatnya. Ini dipilih, ditulis di sini. Kemudian 3, ini dengan ini yang sama. Dipilih yang pangkatnya ini banyak ya, dipilih, ditulis di sini. Berikutnya yang tidak sama ditulis semuanya ya. 5 ditulis di sini, 7 juga ditulis ulang. Ini pemirsa sudah mendapatkan KPK dari 90 dan 168 dalam bentuk faktorisasi prima seperti ini. Ini sudah benar. Ini jawaban dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, ini juga bisa ditentukan hasil akhirnya ini. Bisa. Tanpa harus menentukan hasil akhir juga sudah benar ya, pemirsa. Nah, sekarang ada cara faktorisasi. Cara ini mengikuti perkalian sembarang ya. Perhatikan contoh, tentukan KPK dari 90 dan 168. Penjelasannya untuk 90 sama dengan 10 kali 9. Apakah harus 10 kali 9? Boleh. 9 kali 10. Apakah bisa mencari yang lain? Boleh, cari yang lain, terserah ya. Yang penting perkaliannya 90. 1 kali 90 boleh, kenapa tidak ya. Terus bagaimana arahnya? Arahnya itu nanti diurai. Nah, diurai. Nah, 10 itu berapa kali berapa? 5 kali 2. Boleh ditulis 2 kali 5? Boleh. Nah, ditulis di sini. Berikutnya lagi kali, ditulis ulang di sini. Jadi 5 kali 2 ini adalah uraian dari 10, jabaran dari 10. Kali, tulis kali. 9, ditulis ini 3 kali 3. Nah, sekarang sudah nampak di sini ya. Kita sudah mendapatkan 90 itu ini 5 kali 2 kali 3 kali 3. Boleh juga 5 kali 2 kali 3 pangkat 2. Pemirsa juga boleh menuliskan dengan cara berurut ya. Ini 2 kali 5 kali 3 pangkat 2 juga boleh ya. Sekarang untuk 168. 168 sama dengan 8 kali 21. Apakah boleh selain 8 kali 21? Boleh, bebas ya. Pemirsa sesuka-suka saja. Asalkan perkalian dua bilangan asli yang menghasilkan 168. Ini sama dengan yang ini ya. Para pemirsa dengan sesuka hati boleh memilih dua bilangan asli, sembarang dua bilangan asli yang perkaliannya sama dengan 90 ya. Inilah cara faktorisasi. Begitu pula yang ini ya, 8 kali 21. Sekarang 8-nya ini diuraikan menjadi 2 kali 4 ini. Kali ini ditulis ulang kali di sini. 21 itu 3 kali 7. Ini masih belum terurai, diuraikan lagi ke bentuk yang paling sederhana. 2 kali 4 diuraikan menjadi 2 kali 2. 2 kali, ini 4, 2 kali 2. Terus kali 3 kali 7. Kali 3 kali 7. Bagaimana? Mudah kan? Nah, ini sekarang bisa dituliskan yang ini. Ini sudah benar. Nah, ini tapi bisa dituliskan ke bentuk yang berpangkat ya. 2, pangkat berapa ini? 1, 2, 3. Ini sebanyak 3. Kemudian 3-nya hanya 1 ya, ditulis itu saja ulang ya. 7-nya sebanyak 1 ya, tentu ditulis kali 7. Berikutnya lagi, KPK dari 90 dan 168 adalah diingat-ingat,
pilih yang sama dulu. Yang sama ini 2, ini 2. Sekarang yang pangkatnya paling banyak ini ya, 2 pangkat 3 ditulis di sini. Kemudian 3. Nah, ini ada 3. Dipilih ini yang pangkatnya paling banyak, ditulis di sini. Kali. Nah, terus yang sudah tidak sama, yang berbeda ya, 5 dan 7 ditulis di sini. Kali 5 kali 7. Sekarang cara tabel pembagian bersusun ya. Perhatikan para pemirsa, cara tabel pembagian bersusun berikut ya. Kita mencoba menentukan KPK dari 9, 15, dan 42. Nah, ini perhatikan baik-baik. 9-nya ditulis, kemudian 15 ditulis, 42 ditulis. Mula-mula pemirsa bisa membagi dengan bilangan berapa saja, yang penting bisa membagi ini atau ini atau ini atau ini. Nah, di sini dipilih 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ini 15 dibagi 3 sama dengan 5. 42 dibagi 3 sama dengan 14. Berikutnya lagi ya, dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 3 dibagi 2 tidak bisa karena di sini adalah berbicara bilangan asli ya. Sehingga ditulis ulang 3. Ini dibagi 2 juga tidak bisa, ditulis ulang. Berikutnya lagi dibagi dengan berapa ya? Misalnya ini dibagi 7. Nah, ditulis di sini 7. Ini pembaginya ya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 3 dibagi 7 tidak bisa ya karena bilangan asli, ditulis lagi 3. Ini dibagi 7 tidak bisa ditulis lagi. Nah, berikutnya kita sudah mendapatkan ini. Nah, ini sudah 1. Nah, sekarang dilihat ini sama ini. Kita bagi dengan 5. Ini dibagi 5 tidak bisa ditulis ulang 1. Jadi 1 dibagi 5 dalam bilangan asli tidak bisa, harus ditulis ulang 1. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. 3 dibagi 5 tidak bisa ditulis ulang 3. Yang terakhir, kita sudah punya hasil pembagian 1, 1, 3. Sekarang belum 1 ini, kita harus menjadikan ini 1 ya. Dibagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa ditulis ulang. 1 dibagi 3 tidak bisa ditulis ulang. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Pada akhirnya kita sudah bisa mendapatkan 1 ini. Di sini kita sudah berhenti karena sudah sama 1, 1, 1. Manakah KPK-nya? KPK-nya adalah ini. Ya, ini ditulis ini kali ini, kali ini, kali ini, kali ini. Kita bisa menuliskan 3 kali 2 kali 7 kali 5 kali 3 sama dengan 630. Bagaimana para pemirsa, mudah kan? Nah, para pemirsa sudah mendapatkan banyak cara ya ini ya, sudah lebih dari 1 ini caranya ya. Tinggal dipilih mana yang sesuai kebutuhan. Perlu saya ingatkan sekali lagi para pemirsa, banyak beraneka ragam beragam cara di dalam matematika untuk menyelesaikan satu persoalan. Itu tidak bisa menggambarkan mana yang paling canggih, mana yang paling baik, tidak bisa. Tetapi mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi, mana yang sesuai kebutuhan. Karena banyaknya cara atau beragam cara yang disajikan di dalam matematika oleh para ilmuwan yang sudah menciptakan cara-cara tersebut, itu saling melengkapi. Diingat-ingat ya, saling melengkapi. Jadi pemirsa jangan sampai mengatakan, oh ini kurang baik, oh ini kurang cepat, ini kurang ini. Oh tidak bisa seperti itu ya. Harus dibiasakan cara mana yang sesuai dengan kebutuhan, cara mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah itu perlu diingat, konsepnya di situ ya, alur berpikirnya. Jangan sampai para pemirsa terjebak dengan
cara atau trik, "Oh, cara ini lebih baik, ini lebih cepat, lebih ini, lebih itu, lebih" wah, macam-macam. Itu jangan ya, jangan terpengaruh dengan pola pikir demikian. Nah, sekarang para pemirsa, sekarang sudahlah pembahasan kita tentang KPK. Pemirsa sudah memiliki beragam cara untuk menyelesaikan KPK. Semoga cara ini bermanfaat dan bisa diterapkan oleh para pemirsa untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan KPK.